Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih telah bergabung di acara Loker Programmer pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ervita Stiani yang bertugas sebagai moderator pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan rangkaian acara pada malam hari ini. Rangkaian yang pertama adalah sesi pemaparan materi yang nantinya akan diterangkan oleh Kak Firza Realdi. Untuk rangkaian yang kedua adalah sesi Q&A, dan rangkaian acara yang ketiga adalah sesi dokumentasi dan juga penutup. Nah, untuk pada acara yang pertama nanti adalah sesi pemaparan materi dari Kak Firza Realdi. Diharapkan teman-teman peserta semua diharapkan bisa on cam dan menyiapkan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan pada sesi kedua, yaitu sesi Q&A. Nah, memasuki acara yang pertama, yaitu pemaparan materi oleh Kak Firza Realdi. Untuk Kak Firza Realdi, dipersilahkan. Oke, makasih Arvita atas kesempatannya. Saya izin share screen ya. Oke, udah kelihatan ya share screen-nya? Sudah terlihat, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi pada malam hari ini saya akan memaparkan materi, yaitu sesuai judulnya, Learn and Play Machine Learning with TensorFlow. Oke, sebelum itu saya ingin kenalin diri saya terlebih dahulu. Kenalin, saya Feryaldi. Saya dari kampus Universitas Sriwijaya, jurusan Informatics atau Teknik Informatika, dan saya sekarang berada di tahun ketiga, yaitu semester 6. Sesuai dengan materi ini, bidang yang saya minati adalah machine learning, dan hobi saya adalah vibing with music. Ada quote dikit dari saya, live a life you will remember. Jadi selama kalian hidup, buatlah kenang-kenangan yang mungkin akan kita kenang di hari tua nanti. Oke, ada berapa bahasan yang akan dibahas pada malam hari ini. Yang pertama itu, apa itu machine learning? Yang kedua, apa saja tipe-tipe dari machine learning itu sendiri? Yang ketiga, supervised learning, khususnya algoritma klasifikasi. Dan keempat, model evaluation matrix atau pengukur untuk evaluasi model yang telah kita buat. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin nyapa dulu teman-teman sini. Saya pengen tahu nih, teman-teman sini sekarang pada kuliah di mana dan semester berapa? Atau ada yang kerja atau masih SMA? Boleh tulis di kolom chat. Oh, rata-rata masih kuliah ya. Ada dari Unsri, semester 4. Ada yang dari Unila ya, semester 3. Oke, dari Unsud. Ada yang masih SMA? Nggak ada ya? Atau yang udah kerja? Oh, ada juga yang semester 6, seperti saya. Oke, udah cukup mewakili. Saya lihat di sini pada teman-teman mahasiswa semua ya. Entah dari apapun. Jadi karena kita seumuran, di sini saya izin manggil teman-teman dengan teman-teman ya. Dan saya ingin disclaimer dikit, di sini juga saya masih belajar, jadi mohon maaf jika ada kekurangan nantinya, nanti kita ulik bareng-bareng kalau ada kekurangan pas penjelasan nanti. Oke, kita masuk materi pertama. What is machine learning? Apa itu machine learning? Jadi untuk definisi machine learning itu sendiri dapat kita tinjau dari dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah dari perspektif statistikawan atau dari bidang statistika. Jadi berdasarkan dari bidang statistika, machine learning itu adalah bagaimana kita memahami data tersebut. Nah, dari data yang kita pahami tersebut, kita pengen tahu nih, dan bagaimana sih mekanisme dalam pembuatan tersebut, dan bagaimana cara kita untuk mengerti data tersebut lebih baik. Nah, data-data tersebut itu sendiri
sebenarnya merupakan data-data dari dunia real, dan kita pengen tahu gitu dari data tersebut itu apakah ada suatu pola yang dapat kita temukan, dan apakah dari pola yang ditemukan tersebut dapat kita buat prediksi seperti itu. Jadi di sini kalau dari segi statistika kita membuat model berdasarkan probabilitasnya, berdasarkan data-data tadi kita ketemuin polanya gitu. Oke, yang kedua ada dari segi perspektif computer scientist atau dari bidang computer science. Nah, kalau berdasarkan pendekatan ini adalah bisa dibilang masalah ini adalah gebrakan ya. Di sini computer science itu pada tahun 1950 menyadari bahwa bagaimana kalau jika kita itu dalam membuat keputusan suatu komputer itu tidak mengkode seluruh kodenya, atau kita membuat if else sebanyak mungkin. Kan kalau kita membuat setiap keputusan itu kita buat if lagi, buat else if lagi, buat else if lagi gitu. Misal bagaimana komputer itu membuat keputusan A, kita membuat kemungkinan if A sama dengan bla bla bla. Dan kemungkinan kalau bagaimana komputer itu jika B, kita buat juga else if B sama dengan bla 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 sampai seterusnya sampai Z misal. Itu jika kita coding secara manual ya itu bakal makan waktu ya. Jadi di sini para computer scientist itu memikirkan bagaimana sih caranya agar kita itu tidak membuat aturan sebanyak itu atau membuat if else yang sangat panjang. Jadi di sini dari bidang computer science, para computer scientist ini ingin tahu nih bagaimana cara terbaik untuk mengenali data dan recognizing pattern. Nah, di sini ditemukanlah metode yaitu machine learning. Sebelumnya itu ada paradigma sebelumnya ya. Paradigma sebelumnya itu pemrograman konvensional yang mana kita tuh nginput data sama aturan dan menghasilkan jawaban gitu. Itu yang sebelumnya. Yang mana kita perlu membuat hardcode setiap kemungkinan gitu. Nah, dengan machine learning ini sendiri kita tidak nginput data sama aturan dulu, tapi machine learning ini kita nginput jawaban dengan data. Nah, dari jawaban dengan data tadi kita pelajari, maksudnya komputer pelajari ya, komputer temuin polanya bagaimana dari data tersebut, dan setelah dipelajari komputer menemukan gitu bagaimana pola dari data tersebut yang dijadikan sebagai aturan nantinya jika ada data baru tersebut akan dicek sesuai aturan yang telah terbentuk tadi. Oke, itu pengertian machine learning dari segi computer scientist dan dari segi statistikawan. Nah, jika berdasarkan digabungkan keduanya itu sebenarnya machine learning itu sendiri adalah secara umumnya adalah bagaimana kita itu membuat komputer itu mempelajari suatu data dan menemukan informasi atau jawaban dari hasil belajar tadi. Yang mana nantinya informasi tersebut akan dimanfaatkan menjadi alat untuk memprediksi jawaban dari data-data selanjutnya. Seperti itu. Oke. Setelah kita mengetahui ya pengertian dari machine learning, kita masuk ke membahas apa saja sih tipe-tipe dari machine learning. Oke. Tipe-tipe dari machine learning itu sendiri ada 3 ya. Secara umumnya sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah supervised learning. Yang kedua ada unsupervised learning. Ketiga ada reinforcement learning. Dan yang keempat itu sebenarnya ada semi supervised learning. Di sini saya akan bahas 3 aja ya. Dan nantinya yang akan kita bahas lebih dalam itu adalah yang supervised learning. Oke. Kita masuk yang pertama, supervised learning atau pembelajaran yang diawasi. Jadi supervised learning itu sendiri adalah digunakan untuk mempelajari data yang memiliki label. Jadi data yang kita punya tersebut terdiri dari 2 ya. Atributnya itu ada atribut atau fitur dengan label atau kelas. Atribut atau fitur ini adalah kolom-kolom yang digunakan untuk melatih datanya nanti. Sedangkan label atau kelas itu sendiri adalah jawabannya atau hal yang akan kita cari nanti untuk data-data selanjutnya. Nah, tujuan kita menggunakan supervised learning sendiri adalah untuk mempelajari
fungsi yang digunakan untuk memetakan nilai X ke nilai Y. Nah, tadi nilai atribut itu sendiri, atribut atau fitur itu biasanya disebut X, dan label itu disebut Y. Jadi kita itu mencari tahu gitu, fungsi apa yang paling cocok untuk memetakan nilai X yang baru masuk nanti, data yang baru masuk ke nilai Y yang mana. Nah, supervised learning ini sendiri biasanya digunakan untuk bisnis ya. Bisa untuk ngecek gimana email spam atau bukan. Dan kedua, untuk memberikan rekomendasi movie pada kita. Jadi misal nih kita punya email, kan sering kan di Gmail kita ketemu ada email yang spam gitu. Langsung masuk di folder spam. Kadang ada juga email yang tidak spam tapi masuk folder spam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tadi itu di Gmail itu tertanam machine learning gitu. Jadi machine learning yang tertanam di Gmail tersebut mempelajari gitu dari email-email yang masuk itu apakah email spam atau email bukan. Terkadang emang suka salah sih, tapi terkadang ada namanya kayak kita memberi ini ya, ada pilihan di atas sepertinya apakah email ini spam atau bukan kan. Kita bisa klik ini bukan spam jika memang bukan spam. Itu membantu juga untuk machine learning tadi untuk belajar gitu. Ternyata email yang diberikan ini ternyata bukan spam gitu. Dengan cara kita menekan tombol ini bukan spam tadi atau menekan kalau ini adalah email spam, itu kita membantu mesin pembelajaran atau mesin learning yang ada tadi untuk mengimprove atau untuk berkembang gitu. Nah, supervised learning ini sendiri ada dua permasalahan yang biasanya dikaji ya. Pertama itu klasifikasi dan regresi. Nantinya kita akan lebih membahas ke yang klasifikasi. Oke, saya akan sajikan video sedikit ya, biar untuk lebih memperjelas apa yang saya jelaskan tadi. Oke, apakah suara kedengaran? Di saya tidak terdengar, Kak, untuk suara videonya. Oh ya, saya izin matiin share screen dulu. Saya lupa share screen tadi. Oke. Oh, tolong kabarin ya jika nggak terdengar suaranya. Machine learning has three main categories: supervised, unsupervised, and reinforcement learning. In supervised machine learning, our algorithms learn from labeled data. After studying the labeled data, these techniques are able to determine which label should be given to new data based on observing patterns and associating those patterns to new unlabeled data. Supervised learning can be divided into two categories: classification and regression. Classification models predict a category that an item belongs to. Many people believe that these models are used for events with only two possible outcomes, like whether an email is spam or not. But most can actually be extended to predict any number of categories. For example, there are classification techniques that allow us to predict which of many breeds a dog belongs to. Alternatively, regression models predict a numeric value, like home price or an individual's height. You will learn about these techniques in the supervised machine learning part of this program. Oke, itulah gambaran untuk learning tadi sendiri. Tadi ada dua ya, bahas lebih ke klasifikasi dengan regresi. Klasifikasi tadi lebih dikhususkan untuk permasalahan yang membutuhkan outcomes atau hasil berupa kategorikal, sedangkan regresi untuk yang hasilnya numerik. Contoh yang klasifikasi tadi seperti yang dijelaskan di video tadi, untuk mencari yang mana yang email spam, yang mananya bukan, dan yang kedua tadi yang dikasih contoh untuk menentukan tipe anjing dari 3 anjing tersebut tadi. Dan ini juga bisa, contoh lainnya adalah misalnya untuk menentukan cuaca, itu juga permasalahan yang bidang
klasifikasi. Selain menentukan cuaca, ada juga contoh untuk menentukan ini apakah siswa itu lulus ujian atau tidak, itu juga masuk classification. Oke, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya akan jelas lagi dulu yang regresi juga. Ya, regresi ini untuk hasil yang dibutuhkan itu numerik ya, yang dihasilkan nantinya. Ini seperti kita memprediksi harga rumah gitu. Kita dikasih data seperti misal tinggi rumah, fasilitas apa saja dalam rumah, terus luas rumah. Nanti dari data tersebut yang udah lama kan juga ada data harganya gitu. Kita pelajari gitu. Nanti setelah yang pelajari, nanti kita tidak perlu lagi data harga rumahnya, tinggal data seperti yang atribut tadi, seperti tinggi rumah, luas rumah, dan lain-lain. Nanti tinggal kita masukin misal tinggi rumah 2 meter, misal 3 meter, luas 10 meter persegi misal, kecil ya, misal segitu. Nanti muncul harga rumahnya gitu. Oke, selanjutnya tipe machine learning yang kedua yaitu unsupervised learning. Berbeda dengan supervised learning tadi, untuk yang unsupervised learning ini sendiri, di sini digunakan untuk mempelajari data yang tidak milik label atau yang tidak milik kelas. Jadi di sini data yang kita miliki itu tidak memiliki hasil yang kita inginkan gitu. Nah, biasanya tujuan kita mempelajari data yang tidak milik label ini sendiri, kita itu ingin menemukan struktur tersembunyi atau kelompok yang paling mirip gitu dari data. Misal ada skema data gitu, kita pengen kelompok ini dari data yang kita nggak tahu ini lebih mirip ke data yang mana, dan ini lebih mirip ke data yang mana. Nah, contoh yang mungkin bisa kita pahami dari unsupervised learning ini sendiri adalah untuk mencari segmen pasar dari suatu bisnis. Misal kita pengen tahu nih, dari data-data yang diberikan ini, data-data anak muda ini masuknya ke, kita pengen tahu nih segmen pasar dari penjualan handphone misal. Ternyata pas dilihat, ternyata handphone merek buah sebelah itu yang banyak beli itu ternyata anak-anak muda, dan ternyata handphone B yang banyak beli itu ternyata golongan para pekerja gitu, para yang udah umur misal 20 sampai 30 ke atas, seperti itu. Tujuannya tadi, kenapa kita memakai unsupervised learning ini sendiri? Tujuannya dari segi bisnis adalah agar suatu perusahaan tersebut memiliki strategi yang tepat gitu. Produk apa yang perlu jual ke kalangan ini. Seperti itu. Kita ingin agar promosi yang dilakukan perusahaan tersebut tidak boros gitu. Misal kan promosi itu makan biaya gitu. Kalau kita langsung promosi ke seluruh kalangan, dengan adanya bantuan machine learning kita bisa memilah gitu. Kita harus lebih condong promosi itu ke kalangan yang mana, tidak harus kita promosi ke seluruh kalangan gitu. Oke. Dan yang terakhir ada tipe machine learning yang ketiga, yaitu reinforcement learning. Untuk reinforcement learning ini sendiri berbeda dengan yang pertama, yang kedua tadi. Ini sistemnya itu menerapkan sistem reward dan hukuman. Jadi kita itu memiliki sebuah agen, mesinnya kita ajar itu adalah sebuah agen. Nanti dia akan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, dari interaksi tersebut, jika misal agen tersebut diberi tugas, dia melakukan kesalahan, dia diberi punishment, diberi hukuman. Dan dari punishment tersebut mesin belajar gitu. Dan kemudian jika si mesin tersebut benar melakukan pekerjaan atau melakukan pekerjaan dengan baik, dia akan diberi reward. Nah, ketika mesin itu diberi reward, kesulitan pekerjaan atau hal yang akan dilakukan itu meningkat, dan seterusnya gitu. Sehingga mesin ini sendiri semakin berkembang. Contoh yang paling
umum mungkin pernah teman-teman dengar adalah AlphaGo atau suatu permainan Go. Itu caturnya Cina atau Korea, lupa saya. Jadi pernah itu ceritanya pemain profesional juara Go itu kalah oleh mesin yang udah belajar ribuan skenario dari menggunakan reinforcement learning sendiri. Mesinnya itu terus belajar gitu. Mesinnya itu nggak selalu menang. Awalnya itu kalah dulu, belajar, kalah, menang, meningkat lagi kesulitan, belajar lagi, ternyata kalah, belajar lagi. Dan akhirnya setelah banyak belajar, mesin udah menjadi makin pinter kan. Yang lawan sang juara dunia tadi menang gitu. Inilah machine learning. Oke, kita udah pelajari ya ketiga tipe machine learning. Saya akan putar satu video lagi ya untuk memperjelas mengenai unsupervised learning sama reinforcement learning. Oke, saya putar. Looking at the next category of machine learning, unsupervised learning creates models for data when there are no pre-existing labels to train on. So in a sense, it can be called unsupervised. It turns out that the applications for these techniques are pretty vast, from reducing a dataset to a fewer number of useful features, to grouping similar items, to building music recommendation systems. The final type of machine learning is known as reinforcement learning, which is used to train algorithms that learn based on taking certain actions and receiving rewards for those actions. The applications of reinforcement learning include self-driving cars and game-playing agents like the recent agent that beat experts at the game of Go. This map gives a nice overview of the prominent areas of machine learning in use today. Oke, kita udah pelajari dari ketiga tipe machine learning. Untuk di real case di dunia nyata itu sendiri, machine learning itu sendiri sebenarnya dua yang sering dipakai, supervised sama unsupervised. Untuk reinforcement ini jarang dipakai. Oke. Selanjutnya adalah kita bahas supervised learning. Kita bahas khususnya ke klasifikasi algoritma. Oke. Wait. Oke, jadi untuk klasifikasi algoritma itu ada dua yang akan kita bahas, yaitu naive Bayes sama decision tree. Pertama kita bahas dulu naive Bayes. Seperti namanya, naive and Bayes. Kita bahas kenapa disebut naive atau naif, karena naif sendiri secara bahasa artinya polos atau bisa dibilang bodoh gitu. Jadi kenapa disebut naif? Karena pada algoritma ini sendiri, setiap fitur itu dianggap independen atau tidak terhubung satu sama lain atau tidak tergantung satu sama lain. Hal ini sebenarnya hal yang tidak mungkin ya untuk data real world sekarang, karena misal data suatu hewan ya, misal kucing memiliki bulu putih oranye misal dan memiliki ekor yang panjang misal, sebenarnya setiap elemen tersebut memiliki keterkaitan gitu, keterhubungan. Misal kucing yang warna putih itu pasti ekornya panjang gitu, mungkin seperti itu contohnya. Tapi pada algoritma Bayes sendiri, setiap elemen tersebut, setiap fitur tersebut dianggap tidak terhubung sama sekali. Yang kedua, Bayes. Kenapa disebut Bayes? Karena algoritma Bayes ini tergantung dengan prinsip dari Bayes theorem atau dari teorema Bayes. Nah, teorema Bayes itu sendiri dikenal dengan aturan Bayes atau hukum Bayes, yang mana hukum Bayes ini sendiri biasanya digunakan untuk menentukan probabilistik atau peluang berdasarkan hipotesa dengan prior knowledge atau dengan pengetahuan
yang telah diketahui sebelumnya. Oke, kita nonton video sekali lagi. Ini video yang terakhir. So let's look at a formal version of Bayes' theorem. Initially, we start with an event, and this event could be A or B. The probabilities for each are here, P of A and P of B. Now we observe a third event, and that event can either happen or not happen, both for A and for B. R is going to help us find more exact probabilities for A and B in the following way. Let's say we can calculate the probability of R given A and also of R complement, which is not R, given A. And similarly for R given B and R complement given B. Now our set of scenarios are these four: R and A, R complement and A, R and B, and R complement and B. But since we know R occurred, then we know that the second and the fourth events are not possible. So our new universe consists of the two events, R and A and R and B. We calculate the probability for A and R, or equivalently A intersection R, and by the law of conditional probabilities, this is P of A times P of R given A. Similarly for B intersection R. And now, since these probabilities do not add to 1, we just divide them both by their sum, so that the new normalized probabilities now do add to 1. Thus, we get the following formulas for P of A given R and P of B given R. These are our new and improved probabilities for A and B after we know that R occurred. Again, P of A and P of B are called the prior probabilities, which is what we knew before we knew that R occurred. P of A given R and P of B given R are our posterior probabilities, which is what we inferred after we knew that R occurred. And here it is, the formula for Bayes' theorem. Oke, jadi di nilai Bayes sendiri kita kenal dengan ada dua probabilitas yang umum ya, yaitu prior dengan posterior. Prior itu yang probabilistik yang awal, yang kita ketahui di awal sebelum dipengaruhi oleh kejadian-kejadian lain, yaitu probabilistik VA dan PB. Itu yang probabilistik prior. Sedangkan untuk yang posterior tadi, itu yang P AR tadi atau P BR tadi. Itu probabilistik B atau A yang telah dipengaruhi oleh kejadian R. Seperti itu. Itu untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dibaca-baca ya, nanti saya drop juga nanti sumbernya. Di sini kita akan kita coba nanti di ngodingnya, nanti setelah dijelaskan semua materi nanti akan kita coba bagaimana sih cara membuat model Naive Bayes ini. Oke, selanjutnya ada algoritma yang kedua, algoritma klasifikasi yang kedua, yaitu decision tree. Nah, di decision tree ini sendiri, sesuai namanya, kita mengambil putusan itu seperti pohonnya bentuknya. Nah, di pohon itu sendiri terdapat dua nodes yang akan kita pahami di sini, yaitu decision node dan leaf node. Node keputusan dan node down. Node keputusan ini digunakan untuk membuat keputusan apapun dan memiliki beberapa cabang itu. Sedangkan leaf node itu adalah output dari setiap keputusan tadi, dan karena namanya daunnya tidak memiliki cabang lagi. Kenapa disebut tree nanti ada di slide selanjutnya. Ini ya, ini visualisasi dari decision tree itu sendiri. Bisa kita lihat decision tree itu berada di root node awalnya. Nah, di sini adalah awalnya. Di sini ada dua keputusan yang berdasarkan gambar ini. Anggap aja ini keputusan A yang kiri, yang kanan yang B. Misalnya dari suatu data di input, dia itu lebih cocok ke arah A atau B. Ternyata lebih cocok ke A. Jadi dia itu masuk ke cabang yang selanjutnya gitu.
Cabang misalnya itu disebut juga decision tree, decision node. Nah, dari cabang yang di kiri, misal subtree yang di kiri, kita cek lagi itu. Berdasarkan fitur, misal fitur X misal. Berdasarkan fitur X, apakah data itu lebih cocok ke putusan yang kiri atau yang kanan? Ternyata misal yang kiri. Dan mentok yang paling ujung itu disebut leaf node atau node daun, yang mana itu adalah hasilnya nanti. Adalah hasil yang akan ditampilkan nanti. Nah, hasil atau putusan yang akan ditampilkan. Misal kita pengen nyari putusan apakah suatu siswa itu lulus suatu ujian. Misal yang kita jadikan fiturnya itu nilai matematika dan nilai biologi gitu. Misal yang pertama itu dari decision node yang pertama itu kita cek nilai biologi dulu. Misal yang kiri ini yang tidak lulus ya. Dicek ke kiri. Jika nilainya bawah 50 misal, dia ke kiri, di atas 50 dia ke kanan. Anggap aja nilai si A ini di bawah 50, jadi ke arah kiri. Nah, di sini kita cek nilai MTK-nya misal. Dicek lagi, apakah nilai MTK-nya itu di bawah 70 atau di atas 70. Misal MTK-nya itu di bawah 70, ternyata tidak lulus dia. Masuk leaf node. Dan misal dia di atas 70, ternyata nilai MTK-nya itu 80 ya misal. Ternyata dia lulus karena nilai MTK-nya mampu nutupin nilai biologinya gitu. Bisa dibilang seperti itu cara dari kerja dari decision tree. Oke. Ini adalah contoh table ya. Contoh table misal suatu data memiliki fitur gender dan occupation. Occupation ada pekerjaan misal. Di sini terdapat 3 perempuan dan 3 laki-laki, dan 3 yang masih belajar atau pelajar, dan 3 udah bekerja. Di sini ada ya beberapa aplikasi yang mungkin mereka download gitu atau mereka pakai. Di sini kita bisa pakai decision tree untuk memutuskan orang ini bakal download aplikasi apa. Di sini bisa kita pelajari gitu. Dalam membuat pohonnya kita bisa pilih apakah gender duluan yang dibuat jadi decision node-nya atau occupation duluan. Nah, cara untuk memilih fitur mana yang dijadikan untuk mengambil keputusan duluan itu kita menggunakan information gain. Nah, information gain ini tidak akan saya jelaskan secara detail sini. Jadi information gain ini melihat itu fitur yang mana yang lebih memberikan informasi lebih dan bisa memisahkan data dengan begitu jelas gitu. Nah, kalau kita perhatikan di data ini ternyata data yang benar-benar memisahkan aplikasi nol itu bukan gender, melainkan occupation. Kenapa occupation? Karena setelah kita lihat semua individu atau orang yang masih belajar itu ternyata mendownload Pokemon Go gitu. Di sini kita bisa ambil kesimpulan yang menjadi decision node pertama itu occupation. Yang kedua gender. Misal kita anggap aja gender yang pertama. Kita lihat, kita tinjau dari sisi app atau perempuan. Apakah perempuan itu benar-benar memisahkan atau benar-benar menentukan gitu aplikasi apa yang download orang tersebut. Kita lihat gender app. Ternyata di gender app ini ternyata ada 2 hasil gitu. Pokemon Go atau WhatsApp. Jadi dengan hanya berdasarkan gender saja kita tidak bisa tahu gitu aplikasi apa sih yang pasti download orang ini. Kita lihat di sisi M, sisi laki-laki, sama halnya dengan app tadi, ternyata belum bisa memutuskan juga gitu. Ternyata di sisi M ini masih bimbang juga, antara download Snapchat atau Pokemon Go. Dan kita tinjau lagi di occupation, benar tadi ternyata pada pekerjaan study atau masih belajar gitu, ternyata orang yang
masih belajar itu udah pasti download Pokemon Go seperti itu. Secara singkatnya, untuk information gain ini semakin tinggi nilai information gain, itulah yang kita ambil sebagai fitur pertama yang dijadikan sebagai decision node. Seperti itu. Oke, tadi kita udah belajar kan algoritma Naive Bayes dan algoritma decision tree. Nah, dari kedua algoritma yang telah kita pelajarin tadi, kita tentu perlu nih untuk menguji apakah dari kedua model tersebut itu udah bagus atau belum, udah benar-benar akurat atau belum dari kedua model yang kita milikin tadi. Di sini akan kita bahas alat ukurnya untuk mengetahui apakah model yang kita buat itu ternyata udah layak dipakai atau tidak. Oke, model evaluation pertama yang saya bahas ini adalah akurasi. Nah, sebenarnya yang secara umumnya untuk model evaluation matrix pada classification ini ada 4 secara umum yang pakai akurasi, precision, recall, dan F1 score. Tapi di sini akan saya bahas cuma akurasi, precision, sama recall saja. Setiap permasalahan itu tidak selalu sama ya metrik yang digunakan. Untuk regresi itu menggunakan metrik yang berbeda ya, tidak menggunakan akurasi dan presisi dan lain-lain seperti yang pada klasifikasi tadi. Namun pada regresi itu menggunakan seperti mean absolute error atau mean square error. Namun itu tidak akan kita bahas. Saya cuma pengen menghimbau aja kalau setiap problem itu klasifikasi, regresi ataupun problem lain itu memiliki metrik yang berbeda-beda. Apalagi unsupervised learning itu juga menggunakan metrik yang berbeda nantinya. Oke, back to the topic. Kita akan bahas akurasi. Untuk akurasi ini sendiri, kita itu ingin mengetahui proporsi dari data yang kita prediksi tadi itu yang benar kita labeli. Namun, walaupun terdengar akurasi ini sangat penting ya, namun ternyata untuk beberapa case sendiri, ternyata kita tidak bisa gitu, cuma fokus ke akurasi. Karena kalau kita cuma fokus ke akurasi, ada beberapa case yang membuat model kita itu malah menjadi tidak layak gitu. Ada beberapa model itu lebih condong ke recall ataupun presisi. Nanti akan kita bahas. Nah, untuk akurasi ini sendiri biasanya lebih umum digunakan untuk permasalahan yang memiliki datanya imbalance gitu. Untuk rumus yang digunakan pada accuracy adalah true positive atau data yang benar labeli, data yang misal kita ambil contoh biar enak jelasinnya, email spam dan tidak. Anggap aja yang positif itu email spam, yang negatif itu email yang tidak spam. Jadi true positive ini sendiri adalah email spam yang benar diklasifikasikan sebagai spam, itu true positive. Sedangkan true negatif adalah email yang tidak spam benar-benar diklasifikasikan sebagai email yang tidak spam. Nah, ada dua lagi kan, false positive dan false negative. Untuk false positive adalah email tidak spam yang diklasifikasikan sebagai spam. Satu lagi, false negative, email yang merupakan ternyata email spam namun berdasarkan prediksi ternyata termasuk bukan spam. Seperti itu. Nah, untuk akurasi sendiri rumusnya sama dengan true positif tambah true negatif dibagi jumlah keseluruhan. Atau sama true positif tambah true negatif itu bisa juga kita bilang setiap prediksi yang benar dibagi dengan keseluruhan prediksi. Seperti itu. Selanjutnya adalah precision. Nah, precision ini sendiri lebih fokus kepada data yang diprediksi positif pada dataset. Nah, jadi lebih fokus ke data yang diprediksi sebagai spam di sini. Di sini bisa kita lihat di rumusnya. Presisi itu sama dengan true positif dibagi true positif ditambah
false positive. Nah, presisi ini sendiri biasanya digunakan bukan untuk masalah email ya. Namun ini biasanya digunakan untuk masalah untuk prediksi orang yang sakit atau tidak. Kenapa digunakan untuk orang sakit atau tidak? Karena pertimbangannya gini. Orang yang sakit diprediksi tidak sakit itu lebih bahaya daripada orang yang tidak sakit diprediksi sakit. Di sini kita harus memastikan gitu. Model yang kita buat itu memiliki nilai orang yang sakit itu benar-benar diprediksi sakit gitu dan minimalisir mereka tuh dianggap sehat, karena itu bahaya kan. Kalau misal orang sehat diprediksi sakit itu kan bisa dites lagi kan, ternyata sehat bisa pulang gitu. Kalau orang yang sakit dianggap sehat nanti malah ternyata buat kesan fatal, membuat orang yang sakit tersebut semakin parah gitu. Seperti itu contohnya. Jadi untuk permasalahan seperti itu kita lebih fokus menggunakan precision. Kita tidak menggunakan akurasi. Karena kalau kita menggunakan akurasi nanti model yang dihasilkan itu tidak sesuai harapan. Oke. Metrik yang terakhir yaitu recall. Untuk recall ini sendiri itu yang dibahas adalah fokus ke aktual positif atau nilai yang sebenarnya bernilai positif. Jadi kita fokus ke hal yang positif, yang benar-benar diprediksi positif dengan data yang positif yang diprediksi negatif. Seperti itu. True positif dan false negatif ya di sini. Rumus yang digunakan recall sendiri adalah true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Nah, untuk ketiga rumus ini sendiri sebenarnya cukup mudah ya dihafal. Kata kuncinya itu kalau akurasi tadi semua data yang diprediksi benar dibagi jumlah keseluruhan. Untuk presisi, true positif saja dibagi prediktif positif. Untuk recall, true positif dibagi aktual positif. Nah, aktual positif ini sendiri lebih digunakan untuk email dibandingkan yang tadi. Oke, gitu saja tadi penjelasan tentang algoritma dan matriks yang digunakan. Selanjutnya kita mencoba untuk menerapkan apa yang telah kita pelajari tadi. Oke, ini linknya saya coba bagikan di kolom chat ya. Saya coba buka dulu. Oke. Di sini saya bagikan datasetnya aja ya. Kita coba coding dari awal. Aku bagikan di kolom chat. Teman-teman bisa download ya. Oke. Sini ada data, Titanic data, dan SMS spam collection. Di sini saya pilih untuk membahas yang Titanic data dulu ya. Yang data ini kita mempelajari tentang decision tree dulu. Oke. Di sini saya ajari caranya. Pertama itu kita klik kanan, pilih more, terus kita buat Google Collaboratory. Oke, kita buat Google Colab-nya. Kita tidak menggunakan IDE dari laptop kita. Kita langsung dari browser aja. Kita menggunakan Google Colab untuk mengkode program Python kita. Di sini saya namain ya decision tree. Oke. Di sini kita ingin pelajari data dari Titanic data tadi ya. Kita ingin pelajari.
sebelum itu kita perlu upload dulu datanya. Klik yang sisi kiri tadi, gambar folder, gambar files ini, kita klik. Terlihat kan ada folder sampel data. Nah, tadi teman-teman download ya, yang Titanic data ini. Teman-teman download seperti ini datanya. Wah, tidak kelihatan. Nah, seperti ini datanya. Bisa teman-teman lihat. Teman-teman upload ke sini. Caranya mudah aja sebenarnya. Tinggal klik kanan, tekan upload. Kita upload datanya. Titanic data ya tadi. Kita upload dulu di sini. Oke, sudah terlihat Titanic _data.csv sudah kita upload. Soalnya kita mulai code apa yang perlu kita code. Pertama itu yang perlu kita siapkan adalah kita perlu mengimport library apa aja yang kita perlukan selama program ini. Di sini saya coba import NumPy. Di sini teman-teman bisa ikutin ya. Sorry. Oke. Terus kita import juga Pandas ya. Pandas ini digunakan untuk mengolah data frame-nya nanti. Sedangkan NumPy untuk mengolah data frame ini menjadi NumPy array. Terus selanjutnya kita coba import juga, import random. Nah, ini dulu yang perlu kita import. Sebenarnya code itu bisa langsung aja satu sel gitu. Tapi enak kita buat per sel biar tahu aja gitu step per step apa yang perlu kita kerjakan dalam membangun model machine learning. Pertama itu kita harus siapin library-nya dulu. Oke, yang kedua setelah nyiapin library-nya, kita random seed-nya saya atur dulu ya. Random seed ini tujuannya itu untuk memisahkan gitu, memilih yang mana yang masuk data training, nantinya mana yang masuk data testing. Nomornya itu random aja, tidak ada ketentuan. Saya kurang tahu juga untuk ketentuannya, belum saya explore. Mungkin teman-teman yang lebih tahu boleh kasih tahu di kolom chat apa makna sesungguhnya dari nomor ini. Tapi sebenarnya ini sendiri nomornya itu termasuk random gitu. Bebas kalau mau teman-teman mau input 1, input 2 itu nggak masalah. Karena nanti data training dan data testingnya itu benar-benar random gitu. Yang mana yang masuk data training dan mana yang masuk data testing. Oke. Setelah kita tentuin ya random seed-nya, kemudian yang selanjutnya adalah kita perlu melihat dulu data Titanic yang kita upload tadi. Caranya mudah. Di sini saya buat misal data frame sama dengan kita gunakan library pandas ya, pd.read_csv. Nah, dalamnya kita kasih nama filenya tadi, yaitu Titanic_data.csv. Terus untuk melihat hasilnya kita ketik lagi bawahnya data frame.head. Nah, data frame.head ini untuk menampilkan data teratasnya. Defaultnya itu menampilkan 5 data teratas. Tapi misal kita kasih input misal 10 ya. Ini akan menampilkan 10 data teratas. Bisa kita lihat ini menampilkan 10 data teratas ya. Kita lihat ada kolom passenger ID, survive, V-class, name, sex, age, dan seterusnya. Oke, kita telah lihat datanya. Setelah kita pelajari ya dari data yang kita temuin ini, kita pisahkan gitu, yang mana merupakan outcomes atau nilai Y yang kita cari, dan yang mana yang merupakan fitur atau X.
Jadi tujuan dari tugas kita ini ya, sebenarnya kok nggak bisa kiri ya datanya. Oke, sebenarnya kalau aku pengen lihat di sini aja ya. Yang ingin kita cari itu kita pengen tahu gitu siapa aja yang survive dari orang-orang yang ada di sini. Kita pengen tahu siapa aja yang survive gitu. Jadi yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita buat hasilnya. Misalnya di sini aku buat y ya, y sama dengan data frame survive. Sebenarnya itu ada tabelnya, tapi tidak terlihat di sini. Terus ada fitur kita buat x besar. Karena fiturnya banyak, kita buat x besar. Fiturnya itu adalah data frame titik drop. Drop ini maksudnya data frame yang ini survive, yang kolom survive-nya dihapus gitu. Kita kasih axis 1. S1 ini maksudnya nunjukin arahnya kalau kita ngedropnya itu ngedrop kolomnya yang di drop, bukan baris. Untuk defaultnya itu axis bernilai 0. Kalau nilainya 0 itu kita ngedrop barisnya, bukan ngedrop kolomnya. Oke. Kita sudah pisahkan. Oh. Oke. Survive. Comes folder. Kok error ya? Kita coba cek dulu. Kok error? Outcome sama dengan oke. Seperti itu. Aku cek lagi dulu di datasetnya kenapa bisa error. Error. Passenger. Oh, harusnya sudah passenger ada survive ya harusnya. Oh ya, ada survive. OS-nya besar ternyata. Astaga. Ulang, ternyata ada errornya di sana. Kita buat extra ya. Data frame. Survive, S-nya besar. Seperti yang kita ketahui, pemrogram itu case sensitif. Jadi huruf besar, huruf kecilnya salah, bisa menyebabkan error gitu. Jadi yang saya alami tadi, ternyata S-nya besar ya. Saya buat kecil, jadi error. Kita ketik ulang yang saya ketik tadi. Sisa dengan 1. Sini aku coba print nilai X ya. Oh, bukan gitu nilainya. Aku coba kayak ini, misal nilai kebalik, yang atas Y, bawah X. Karena yang atas hasil ya, yang bawah fiturnya. Survive itu hasilnya. By the way, survive itu tadi saya ingin jelasin kalau survive itu artinya kalau 0 artinya tidak survive, kalau 1 berarti survive. Berarti yang 0 itu berarti tidak selamat, yang 1 itu berarti selamat dari kecelakaan Titanic. Di sini saya coba print nilai X-nya ya. Seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ada berapa kolom. Atau kalau pengen lihat seperti data frame tadi, kita ngeprintnya itu menggunakan
fungsi bawaan dari panas dari itunya, dari x.head kayak gini. Nah, bisa dilihat di X tidak ada lagi kolom survive. Oke, next kita udah misahin nih mana yang fitur, mana yang kelas. Selanjutnya adalah saya pengen ngasih tahu kalau di machine learning itu sendiri data itu diproses secara numerik, bukan bisa secara kategorial dan numerik. Jadi karena data itu harus diproses secara numerik, data-data yang tidak diperlukan itu harus kita drop. Harus data kategorikal yang tidak diperlukan terus kita drop, dan data-data yang kategorikal harus kita rubah sebagai nilai numerik. Di sini bisa kita lihat data nama itu tidak diperlukan untuk mengetahui siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat gitu. Jadi kita perlu hapus fitur nama. Di sini saya buat x underscore no names sama dengan data frame, bukan data frame, x titik drop, pakai drop lagi. Di sini kita hapus name ya, axis sama dengan 1. Ini nggak harus pakai kotak seperti ini ya, tanpa ini aja juga bisa sebenarnya. Kita coba. Oke. Aku hapus lagi ini. Salah. Tekan shift. X underscore no underscore names titik head. Coba run lagi. Bisa kita lihat name sudah dihapus. Untuk menghapus itu kita menggunakan drop ya untuk menghapus kolom. Jangan lupa dengan memberi axis sama dengan 1 dan memberitahu nama kolom yang ingin kita hapus. Oke, setelah kita menghapus kolom yang tidak digunakan, kita seperti saya bilang tadi, kita perlu mengubah data kategorikal menjadi data numerik. Cara yang kita gunakan itu biasa disebut dengan hot encoding. Kita di sini tinggal pakai aja ya library yang fungsi-fungsi yang ada yang disediakan Python. Di sini saya buat variabel baru x underscore processed, berarti sudah selesai diproses semua, sama dengan pd dot get underscore dummies x underscore name no underscore names. Dan ya, ada yang kita lihat juga ada data-data yang kosong ya di data kabin, ada NaN ya. Berarti NaN ini maksudnya nilainya itu ada yang miss, ada yang tidak terisi. Di sini coba kita isi ya di sini. Sebenarnya ada beberapa caranya untuk membersihkan data yang tidak lengkap datanya, bisa kita hapus atau bisa kita isi nilainya. Di sini kita coba isi. Kita isi dengan nilai 0. Sini buat lagi juga x process sama dengan Qur'anin dulu. Nah, kita lihat hasilnya. Aduh, tekan shift terus. Sorry. X underscore process dot head. Nah, nilainya sudah diubah 101 semua. Hanya kita ngisi nilai yang ini ya, ngisi nilai yang masih NaN tadi. Kita isi nilai blank tadi dengan nilai 0. Sini aku coba isi dengan nilai 0. Sini aku buat x underscore process sama dengan
x underscore process titik fill. Nah, oke, waktu tinggal sedikit ya, tinggal berapa menit lagi. Saya agak ngebut. X underscore process titik head. Oke, sudah diisi semua nilai yang 0. Kita coba print seluruhnya ya. Misal aku buat 20 yang di print. Tidak ada nilai yang NaN lagi. Nilainya sudah terisi semua, tidak ada nilai blank lagi. Oke, setelah kita melakukan pre-processing data, tadi yang kita lakukan tadi kita sebut dengan processing data atau membersihkan data, memproses data menjadi lebih baik. Tujuan pre-processing data ini biar model yang kita buat tadi itu lebih akurat gitu, datanya harus bersih. Oke, ternyata itu kita perlu melakukan training model. Sebelum kita melakukan training model, kita tadi udah memisahkan mana yang nilai X, nilai Y. Sekarang kita memisahkan mana yang data training dan mana data testing. Ini harus dilakukan biar kita tahu data yang model yang kita buat itu model yang baik atau tidak. Bismillah, nanti akan metrik yang kita jelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi bekerja. Oke, saya pisahkan datanya dulu. Di sini kita import library train test split. Kita import dari sklearn dot model underscore selection. Import train test split. Oke. Di sini saya buat variabel xtrain, xtest, ytrain, y underscore test sama dengan. Nah, untuk urutannya itu tidak boleh terbalik. Emang harus seperti ini urutannya. Xtrain, xtest, ytrain, ytest. Maksudnya itu fitur training, fitur untuk tes, label training dan label untuk testing. Seperti itu, tidak boleh terbalik. Train underscore test underscore split xprocess ya. Ini untuk parameternya itu fitur yang telah diproses tadi xprocess. Terus outcomes tadi saya kasih nilai y ya, y, test size underscore test size. Di sini kita bisa nentuin test size atau train size. Di sini saya nentukan test size. Di sini 0,2 atau sebanyak 20%. Jadi misalnya datanya itu ada 100, 80 data jadikan data training, dan 20 data jadikan data testing. Umumnya perbandingan yang digunakan itu 7:3 atau 4:1 gitu. Pokoknya data training itu lebih tinggi dari data testing. Dan kita menggunakan random state. Random state-nya ini bebas kita pakai. Di sini saya pakai 42 ya. Oke, saya run. Oke, sudah. Ini udah dipisah tadi antara data training dan data testing. Dengan perbandingan data testing sebanyak 20%. Oke, selanjutnya itu kita membuat modelnya. Di sini untuk membuat model, kita import library lagi. Kita menggunakan library ini ya, library tree. Sini saya import langsung decision tree classifier ya. Sklearn from sklearn dot tree import decision classifier. Saya izin agak ngebut ya, karena udah tinggal dikit waktunya. Ini library-nya udah diambil. Model sama dengan decision tree classifier. Jadi sini kita membuat instance atau objek dari model yang ini kita buat nanti. Di sini model yang kita buat adalah decision tree classifier. Jadi model sama dengan kita panggil, kita buat objek decision tree classifier. Oke, setelah kita buat, kita lakukan fitting modelnya. Kita cocokkan modelnya dengan data training. Di sini
model.fit underscore train y underscore train. Kita latih modelnya atau kita cocokkan dengan data training, yaitu berupa fiturnya dan labelnya. Oke, kita run. Sudah dilatih cukup cepat karena tidak terlalu banyak ya kolomnya. Tidak terlalu banyak barisnya mas saya. Jadi sebenarnya ini bisa sekejap tadi kayak 1 detik dan bisa juga lama ya, tergantung banyak data. Pakai banyak data pelatihannya semakin lama. Oke, kita udah ngelatih modelnya. Saatnya setelah kita latih, kita perlu ngetes model yang kita latih tadi. Apakah udah bagus atau belum. Di sini saya buat Y train prediktifnya. Ya, sini saya buat Y test. Y predict aja. Saya buat sama dengan model dot predict x test. Nah, predict sendiri tujuannya adalah kita ingin mencari nilai Y berdasarkan fitur x test. Nilainya itu nanti simpan berupa array. Oke. Kan udah kita ketahui bahwa x test itu memiliki Y test ya sebenarnya. Nah, di sini kuncinya. Kita pengen menguji apakah seberapa tinggi akurasi nilai Y flat dengan Y test tadi. Nilai Y prediksi dan nilai Y sebenarnya. Oke. Kita simpan di sini prediknya. Y flat. Oh, model. Sorry, typo. Harusnya model. Oke. Saya buat lagi sini. Sini gunanya metrik ya. Untuk mengujinya kita menggunakan metrik. Di sini ada beberapa metrik yang kalian jelaskan tadi. Akurasi, precision, dan recall. Jadi saya coba saya panggil tiga-tiganya. From sklearn dot matrix import accuracy score. Ya, sudah accuracy score. Kita coba dulu yang accuracy score dulu. Sini simpan tes accuracy. Kita cek akurasinya berapa. Oh ya, di sini saya tambah lagi juga ya. Y trend rate. Kita pengen bandingin akurasi yang dari data testing dan data training. Nanti saya jelaskan. Oke, accuracy untuk train sama dengan akurasi untuk data train. Di sini kita gunakan accuracy score sesuai dengan yang sudah kita panggil. Accuracy score seperti yang saya jelaskan tadi, semua data yang diprediksi benar dibagi keseluruhan data. Di sini ada dua parameter masukin, yaitu Y train sama Y train spread. Nilai Y training yang hasil prediksi. Terus yang kedua ada accuracy underscore test. Accuracy underscore score Y underscore test. Y underscore train underscore test. Oh ya, Y underscore spread aja. Oke, kita coba print nilai akurasi kedua-duanya ya. Akurasi training sama akurasi tesnya. Oke, bisa kita lihat untuk akurasi training itu 1.0 atau 100%. Akurasi tesnya
0,81. Kenapa seperti itu? Wajar kenapa 1.0? Karena model yang kita buat tadi belajar menggunakan data training ya. Jadi ketika kita ingin menguji akurasi data yang hasil training dan hasil prediksi itu pasti sama gitu, karena data yang kita gunakan untuk diperbandingkan itu data yang kita gunakan untuk latihan tadi. Sedangkan akurasi tes ini kita menguji apakah nilai data testing, label testing sama label prediksinya itu oke, sorry miss. Sedangkan untuk akurasi tes ini kita menggunakan data baru ya, X-test yang belum digunakan untuk latihan, jadi wajar masih ada kesalahan. Ini perbedaannya cukup lumayan jauh. Kalau cukup lumayan jauh ini, data ini cenderung overfitting ya. Ini emang kelemahan dari decision tree, jadi decision tree ini cenderung overfitting. Sebenarnya ada lagi metrik dua lagi, metrik presisi dan recall. Sebenarnya itu tinggal panggil aja ya di sini. Tapi mungkin teman-teman bisa coba aja nanti. Nah, untuk sintak-sintaknya teman-teman bisa cari gitu di dokumentasi kayak gini. Misal recall sklearn ini. Teman-teman bisa cek di sini caranya, cara manggilnya. Di sini lengkap. Tinggal teman-teman cari tahu aja itu cara apa itu fungsi-fungsi setiap parameternya. Seperti itu. Oke, karena waktu udah masuk sesi selanjutnya sebenarnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Firza Realdi. Nah, untuk teman-teman peserta bisa menyiapkan pertanyaannya dan bisa ditulis di room chat. Dan nantinya saya juga akan mengirim link feedback yang akan diisi oleh teman-teman peserta. Terima kasih. Oke, silakan teman-teman kalau ingin nanya. Nggak apa-apa kalau ingin nanya yang di luar materi tadi. Izin masuk ya Kak Firza. Menunggu teman-teman untuk memberikan pertanyaan di room chat. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kak Firza terlebih dahulu. Apa aja sih Kak kendala-kendala yang dihadapi dalam mempelajari machine learning ini? Terima kasih. Oke. Makasih pertanyaannya dari Ervita. Saya coba rangkum pertanyaannya tadi, nanya kendala apa aja yang dialami ketika mempelajari machine learning ya. Oke, bisa dibilang kendala-kendala yang dialamin gitu. Sebenarnya machine learning ini erat kaitannya gitu dengan statistika dan pemrograman. Jadi kita itu selain harus belajar ngoding, belajar Python, kita juga harus dilengkapi pengetahuan statistika yang baik gitu. Jadi harusnya kayak kita pakai algoritma decision tree atau Bayes tadi, sebenarnya itu bisa langsung pakai tanpa kita belajar teorinya. Bisa kita langsung pakai aja, kita langsung tahu akurasinya berapa. Apalagi ketika kita udah pakai TensorFlow yang udah tok, benar-benar TensorFlow itu benar-benar belajar sendiri gitu mestinya. Namun sebenarnya sana kendalanya, ketika kita tidak bisa menjelaskan itu apa yang kita buat, dan kita tidak tahu gitu, misal model yang kita hasilkan itu buruk, itu
penyebab buruknya itu di mana, kita nggak tahu. Kita bingung kenapa kita memilih algoritma ini, kenapa alasannya, kita bingung kenapa harus memakai parameter ini. Itulah kendalanya kalau kita tidak dilengkapi dengan kemampuan dari statistikanya gitu. Paling selain itu kendalanya adalah menghafal sintaksnya ya untuk di machine learning. Sebenarnya machine learning itu sangat kaya gitu, apalagi di Escalon sama TensorFlow itu sangat banyak parameter yang perlu kita explore lagi gitu. Tadi masih sangat sedikit yang saya jelaskan, masih banyak lagi parameter yang bisa digunakan. Untuk decision tree itu sendiri kita bisa ngatur kedalaman pohonnya, jumlah daunnya, dan berapa banyak kita harus nge-split datanya, itu benar-benar ada gitu parameternya. Tapi belum saya pakai tadi. Sebenarnya hal itu bisa kita explore lagi gitu lebih banyak. Sebenarnya banyak belajar aja untuk machine learning. Selain belajar ngoding juga dalamin lagi juga dasarnya, basicnya, biar kuat alasan kita pakai suatu algoritma. Selain itu juga kita harus berani ini trial and error gitu. Kita coba-coba setiap algoritma gitu. Kadang selain dengan butuh basic tadi, kita juga butuh intuisi gitu untuk menentukan atribut apa yang cocok atau parameter apa yang cocok. Dengan intuisi itu tentu saja dengan didasari dengan statistika tadi, statistika yang baik tadi. Mungkin itu, Ervita. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih atas penjawabannya ya Kak Firza. Nah, buat teman-teman bisa langsung chat di room chat-nya ya. Terima kasih. Oh iya, Ervita, izin ngomong sebentar ya. Nanti teman-teman jika ingin source code-nya yang lebih lengkap dari yang tadi, simpan aja link yang aku kasih tadi, yang di kolom chat, link dataset tadi. Nanti saya tambahin source code-nya untuk naik bias juga selain decision tree tadi. Mungkin teman-teman mau coba ulik-ulik juga dari source code full-nya. Tadi masih belum lengkap source code-nya, tapi udah cukup melingkupi untuk decision tree. Oke, makasih Ervita. Baik Kak, terima kasih atas info tambahannya. Oke, teman-teman bisa bertanya ya, mungkin ditunggu sekitar 5-10 menit lagi. Terima kasih. Permisi Kak, mau nanya lagi nih. Okay. Boleh. Jadi dalam pembelajaran machine learning ini tuh bisa dilakukan secara otodidak nggak sih Kak? Kalau misal bisa, referensinya tuh apa aja sih buat belajar machine learning ini? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Ervita. Sebenarnya untuk machine learning sendiri, sama seperti ilmu lainnya, seperti Android atau web, itu bisa belajar otodidak. Banyak referensi yang bisa kita gunakan untuk belajarnya. Dan banyak juga di Google bisa kalian cari juga roadmap untuk belajar machine learning. Di sana lengkap apa aja yang perlu kita pelajari. Seperti tadi saya bilang, kita perlu belajar statistika, kita perlu juga belajar kalkulus, kita perlu belajar Python juga. Nah, untuk sumber-sumber yang biasa saya gunakan ya, biasa saya gunakan itu untuk sumber-sumber yang itu bisa berupa PDF, machine learning, hands-on machine learning, dan ada juga course ya, sekarang ini lagi trend course ya.
Jadi bisa kita juga pakai course-course dari Udemy. Udemy itu sendiri course yang berbayar ya. Tapi kadang ada juga voucher. Bisa teman-teman cari juga. Kadang Udemy menyediakan voucher gitu belajar. Untuk course yang gratis itu kita bisa pakai EDX. Aku tulis juga ya nanti di kolom chat list-listnya. Ada EDX, ada juga Coursera, ada juga Udacity. Udacity sama EDX itu bisa kita pakai ya gratis, namun tidak memberikan sertifikat karena gratis tadi. Terus ada juga Coursera ya. Coursera ini juga berbayar, tapi juga kita bisa juga belajar secara gratis menggunakan audit. Itu juga tidak memberikan sertifikat ketika kita pakai untuk audit. Dan ada juga untuk di Indonesia itu ada sumber yang bisa kita pakai. Itu bisa kita pakai dari YouTuber di Indonesia, ada banyak juga bahasa learning, sama ada juga kalau kurs yang bahan bacaan itu kita bisa juga pakai di coding gitu. Sebenarnya di sini saya disclaimer, saya tidak promosi salah satu platform, tapi teman-teman bisa gunain tadi berapa sumber tadi sebagai acuan itu. Dan masih banyak lagi sumber yang lebih bagus mungkin dari yang saya sebutkan tadi. Masih banyak sumber-sumber bacaan yang belum saya sebutkan dari beberapa yang sebagian kecil dari sumber tadi. Mungkin aku bisa tulis di kolom chat sumber yang udah saya sebutkan tadi. Namun yang jelas selain teman-teman cuma baca doang, cuma nonton video, teman-teman perlu juga implementasikan, coba code, coba di coding apa yang udah pelajarin biar nggak lupa gitu apa yang pelajar. Biar terbiasa juga dengan sintaks Python dan library yang digunakan untuk ngodingnya nanti. Itu aja. Baik, Kak Firza, terima kasih atas jawabannya. Nah, mungkin teman-teman bisa sekali lagi chat buat pertanyaannya di chat room ya. Ditunggu sampai jam 20.25. Terima kasih. Baik, karena teman-teman sudah tidak ada yang bertanya, untuk terakhir kalinya pada sesi Q&A ini, saya ingin menanyakan kepada Kak Firza Riyaldi, poin-poin apa saja yang mesti poin-poin yang utama dalam pembelajaran kali ini, Kak. Poin-poin utama yang harus diingat untuk teman-teman peserta di sini. Terima kasih, poin pentingnya.
poin-poin penting yang teman-teman perlu ingat ya. Selain teman-teman juga saya perlu ingat, teman-teman itu harus mempelajari dengan baik ya dasar-dasar machine learning, dari apa itu machine learning, dari pengertiannya, dari perspektif statistika ataupun computer science. Dan teman-teman harus paham juga macam-macam machine learning itu ada apa aja, ada 3 tadi, supervised, unsupervised learning, sama reinforcement learning, jangan sampai ketukar. Dan setiap tipe itu ada algoritmanya masing-masing. Contohnya di supervised itu ada decision tree dan naive Bayes. Nah, dari setiap algoritma itu sendiri tidak ada algoritma yang sempurna. Setiap algoritma itu ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Algoritma yang paling kuat pun tidak boleh dipakai ketika permasalahan yang mudah, dan sebaliknya, algoritma yang mudah pun tidak bisa kita pakai ketika permasalahan itu berat. Semua itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi teman-teman setiap belajar algoritma itu harus diketahui ya apa kelebihannya, apa kekurangannya, kapan harus pakai, kapan tidak harus pakai. Dan setiap model yang dibuat itu harus diuji. Dan yang paling perlu diingat dalam machine learning itu, kita tidak boleh memakai data training lagi pada saat mentesting modelnya. Karena itu akan menyebabkan hasil testingnya itu bakal sangat baik. Kita tidak tahu di mana salahnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Tambahan untuk source code-nya udah saya masukin di folder dari link yang saya bagikan tadi. Jadi teman-teman bisa cek source code dan datasetnya. Mungkin teman-teman bisa coba-coba ya dari source code yang udah saya bagiin. Coba tiran sendiri, dicoba ulik-ulik parameternya, diubah, dan coba-coba algoritma lain. Saya harap teman-teman sini bisa dengan baik itu menerima pelajaran hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih, Ervita. Baik Kak Firza, terima kasih atas semua pemaparan materi dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Nah, memasuki acara rangkaian ketiga yaitu sesi dokumentasi. Diharap semua teman-teman peserta bisa on cam dan panitia yang bertugas bisa langsung aba-aba untuk sesi dokumentasi. Terima kasih. Bisa on cam ya teman-teman semua untuk sesi dokumentasinya. Mungkin yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Ya, langsung aja aku ambil dokumentasinya 3 kali ya. Untuk dokumentasi yang pertama, 1, 2, 3. Ya, untuk dokumentasi yang kedua, 1, 2, 3. Untuk dokumentasi yang terakhir, 1, 2, 3. Udah aku balikin ke moderator. Baik Kak, terima kasih atas sesi dokumentasinya. Memasuki acara terakhir yaitu penutupan. Terima kasih untuk teman-teman peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir acara ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Firza Rialdi sebagai pemateri pada malam acara ini. Saya pamit undur diri, maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Untuk teman-teman, oh iya. Untuk teman-teman bisa live kan Kak Firza Rialdi juga bisa live dari room Zoom-nya kali ini. Terima kasih ya Kak Firza Rialdi. Oke, kasih Arvita atas kesempatannya. Saya izin live ya. Iya Kak.